Adapun tema kita pagi ini yaitu tentang surga ada di rumah kita. Jadi kalau kita Mbak Ani berbicara masalah tentang surga, jadi pikiran kita tentu sudah sangat jauh sekali, seolah-olah kita berpikiran saya tinggalkanlah dunia ini, gitu. Cuman kalau kita ingin suatu hari nanti pasti akan meninggalkan dunia ini. Cuman tentu tujuan kita, harapan kita selaku umat Muslim satu-satunya lah bagaimana kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu seperti itu. Di surga itu adalah sesuatu hal yang kita inginkan selagi umat Muslim, gitu kan. Kemudian surga itu juga adalah alasan mengapa kita umat Islam ini berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh. Untuk melakukan amal soleh, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita bisa merasakan kehidupan setelah kematian ini, kita berada di dalam surganya Allah. Itu betul sekali. Tetapi kadang kita sibuk apa-apa saja amal-amal soleh supaya kita bisa masuk ke surganya Allah ketika kita wafat nanti. Tentu semua perintah-perintah Allah kita amalkan, semua larangannya kita tinggalkan. Tetapi ada kiranya di dunia ini sebelum surga itu ada juga surga itu atas dunia ini. Nah, di mana tidak juga jauh, surga itu ada di rumah kita. Apa? Nah, sebetulnya jadi tidak jauh. Pintu-pintu surga itu, surga setelah kita kematian, pintu-pintu surga itu banyak sekali sebanyak rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, tetapi untuk menuju pintu-pintu surga itu, ada beberapa jalan, supaya kita bisa menuju pintu-pintu surga itu jalan-jalannya terdapat di atas dunia ini, Apa? Ada kita ingin memasuki surga Allah itu melalui pintu syahadatain. Jadi kita menerangkan misalnya orang Islam itu, orang Muslim itu, orang beriman itu ketika dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah tiket ya, sudah menjadi satu tiket menuju surganya Allah. Bukan berarti kalau sudah syahadat meninggal langsung masuk surga, tidak. Tapi ada amalan-amalan lain. Cuman itu adalah kunci. Jadi siapa yang ingin masuk surga, login kan. Mari login. mari login. Cuman itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sudah salah satu kuncinya. Tetapi ada amalan-amalan yang lain. Itu salah satu jalan menuju pintu-pintu surga Allah. Pintu syahadatain. Kemudian ada lagi pintu salat. Kan ada melalui pintu-pintu sholat, kemudian adalah pintu zakat, pintu sedekah, dan ada lagi. Ini yang tema kita pada pagi hari ini adalah salah satu jalan atau pintu menuju surganya Allah adalah birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kita tidak terlepas, kita tidak akan bisa ada hadir di dunia ini kalau tidak ada kedua orang tua kita, ya Mbak Erni. Jadi salah satu jalan pintu kita menuju surganya Allah itu ada di dunia surga kita. Bahkan bukan di dunia saja, malah paling dekat dengan kita itu ada di rumah. Surga ada di rumah kita. Siapa? Yaitu kedua orang tua kita. Apalagi ibu, gitu kan? Kita ada nyanyi kan? Ibu, kaulah wanita yang mulia. Seperti itu. Jadi di rumah kita surga yang terdekat itu adalah ibu kita. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, orang tua itu adalah pintu yang paling tengah untuk menuju surganya Allah. Pintu paling tengah di antara pintu-pintu yang banyak tadi. Jadi apabila engkau berbuat baik kepada orang tuamu, maka itu salah satu pintu menuju surganya Allah. Jadi seperti itu Mbak Mela. Di dunia ini orang tua, terutama ibu. Kalau kita ingin melihat kesuksesan seorang anak itu dilihat dari bagaimana bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Jadi kita lihat suksesnya orang itu, berarti salah satunya di situ ada 70% dari 30% usaha kita, 70% itu adalah karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Seperti itu. Jadi begitu sulit
Nah, begitu sulit sebenarnya ketika bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Tapi kalau kita bisa berbuat baik kepada orang tua kita, maka itu adalah salah satu hal yang sangat dicintai oleh Allah. Apa kata Allah? Wa wasainal insana biwalidaini ihsan. Aku perintahkan, kata Allah, aku perintahkan kepada seluruh manusia agar dia bisa berbuat baik kepada orang tua. Wa wasainal insan berarti artinya aku perintahkan, itu perintah. Allah bilang aku perintahkan kepada manusia. Berarti kalau Allah memerintahkan kepada manusia, itu bukan orang Islam saja. Yang selagi dia merasa dia manusia, baik dia laki-laki maupun perempuan, kecil dan besar, bagi Allah memerintahkan dia berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Nah, tapi ketika kita orang Islam ini, itu banyak lagi. Nah, ketika kita berbuat baik kepada orang tua, itu banyak, pokoknya amal soleh saja. Berbuat baik kita kepada orang tua itu sudah merupakan jalan kita menuju surganya Allah. Nah,